Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Gue harap semuanya masih stay at home ya supaya kondisi ini cepat berlalu. Dan kalaupun nanti mau keluar, gunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Oke, dan tetap berpikir positif bahwa ini akan berlalu. Anyway, hari ini kita akan nge-review satu barang yang luar biasa. Nih gue suka banget. Barang yang nggak biasa, tapi luar biasa. Kita akan nge-review DAC, ini bukan DAC amp ya, bukan, jadi nggak bisa jadi ampli, cuman DAC aja dari EV Audio. Ini salah satu buat gue pribadi ya, ini gue kasih tau dari depan doang. Ini salah satu barang favorit gue, ini gue suka banget. Harganya kisaran 2.490.000 ya. Kenapa gue suka? Kita akan bahas Music Lover. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang speknya dulu sama build quality dan desainnya, oke? Nah, untuk speknya itu dari baterai. Dia sudah pakai baterai 2200 mAh. Jadi kurang lebih mungkin 12 sampai 15 jam lah bertahannya ya, sekali ngecas. Kemudian, nah ini yang menarik, sudah support MQA. Tahu nggak MQA? Itu yang buat tidal, walaupun di Indonesia belum ada tidal, tapi ini apa ya? Lossy yang lossless. Apa itu? Ya, jadi dia bisa di kompres jadi kecil banget, tapi begitu lu dengerin, ini format audio ya, itu bisa dibuka sampai gede banget. Ya, bisa sampai kayak DSD ya. Anyway, itu nanti ada pembahasan khususnya. Pokoknya ini bisa support MQA. Kemudian colokannya. Ya, ini yang salah satu bikin gue suka. Colokannya ada yang single ended 3,5 yang standar dan Pentagon 4,4. Gue kan lagi suka banget pakai 4,4. Biasanya kan gue pakai 4,4 di M11 Pro gue. Nah, sekarang gue bisa pakai ini di sini dan gue bisa colok ke DAP mana aja gitu. Ini menarik sekali. Ya makanya ini hari ini gue ada bawa ini Audio Technica MSR7B yang balance, colokannya Pentagon, sama IT04 gue yang pakai kabel Sunlink yang udah pakai jack 4,4. Kemudian, nah ini juga yang menarik, potensionya, ini volumenya, ini analog ya. Jadi gue suka banget karena ada pengaturan volume gini. Gue nggak suka yang pencet-pencet, kalau diputar-putar gini enak gitu buat gue. Kemudian, DAC chipnya ini unik, pakai Burr Brown. Nah ini biasanya kan dipakai buat high-end audio, nah dipakai buat DAC ini. Jadi ini menarik sekali. Sudah support bisa ngedrive headphone sampai 600 ohm. Ya biasanya kan headphone cuman ya paling 80, 60, 30 gitu. IM apalagi cuman 18, 12 gitu. Earbud paling cuma 32 gitu, 40. Ini headphone gede 600 ohm bisa disupport sama bisa di drive ya. Sudah pakai USB-C, ini gue suka juga. Beratnya 125 gram, lumayan ringan lah ya. Format audio yang bisa disupport hampir semuanya ya, dari DSD 256 ya, MQA, PCM 384, hampir semua format audio bisa disupport sama dia. Ya, itu dari speknya. Nah, kita sekarang lihat dari build quality-nya dan desainnya. Tadi gue bilang desainnya kayak botol minuman ya, cek gitu. Ya, desainnya gue suka banget. Warnanya hijau, tapi nggak norak gitu. Ya, ada tulisan EV di depannya. Ya, potensinya di tengah untuk volumenya. Di paling ujung kiri ada single endednya, kemudian 4,4. Nah, ini ada dua nih. Ini tombol di kanan ini menarik. Yang satunya X-Bass. X-Bass itu jadi kayak bass boost kalau di Vio gitu. Jadi ini nambah bassnya jadi lebih nampol gitu, lebih deep. Tapi tidak sampai tidak sampai bumi dan bikin ngerusak ke mid atau ke mana-mana gitu, enggak, tetap masih terkontrolnya. Itu bagusnya X-Bass dari EV. Kemudian yang satu lagi, ini kalau biasanya di DAP atau di ampli atau di AC lain itu namanya low gain high gain ya. Nah, ini ada di sini dia pakai. Jadi untuk penyesuaian, kalau misalnya kans lu ternyata butuh drive yang gede, ya lu pakai yang high gainnya, berarti pencet nanti dia akan nyala. Jadi itu untuk tadi kita bilang bisa sampai 600 ohm loh. Oke. Nah, itu sedikit speknya, fitur-fiturnya sama desainnya gue suka banget lah. Ini kalau desain gue kasih, mungkin gue berani ngasih 9 lah. Ini buat desainnya gue suka banget. Ya apalagi potensinya gold ini gue suka.
Oke. Nah, anyway, itu dari spek sama fiturnya dan desainnya. Nah, sekarang pasti pengen tahu kan bunyinya kayak gimana. Aduh, bunyinya gue kan suka banget gitu sama M11 Pro gue. Lu bayangin, saking gue sukanya EV ini, gue colokin EV ini gantiin DAC-nya M11 Pro gue. Bukan berarti M11 Pro gue itu jelek, suaranya enggak ya. Cuman gue lagi suka tuning suaranya EV ini. Teknis sih mungkin 11-12 lah. Ternyata Buru Brown itu yang DAC chipnya tuh luar biasa, bunyinya memang menarik sekali. Kita bicara dari bass. Dari bass cukup ya, tidak over, tidak berlebihan. Nah, begitu lu nambah bassnya pakai X-Bass, nah bassnya jadi bulat, jadi tebal, jadi berbody ya. Tapi presentasinya masih bagus banget. Tetap terkontrol, tidak sampai ke mid-nya ya, tidak sampai ngeganggu vokal. Nah, mid-nya cukup rata, halus, smooth, clear, jernih ya. Untuk treble-nya buat gua treble-nya pas banget. Bukan treble yang roll off ini mah, enggak. Ya, tapi treble yang cering, yang dapat ces-cesannya. Ya, buat gue ini pas banget. Ya, terus teknisnya udah jangan dibilang lagi. Yang paling gue notice bagus banget, dynamic range-nya. Ya, bener-bener semua dinamika lagu dibabat habis sama dia. Ya, mau itu dinamika cepat, lambat, keras, kecil, enak banget. Kemudian soundstage-nya luas Music Lover. Ya, jadi kerasa itu imaging-nya, 3D-nya itu dapat banget. Posisi depan belakang bener-bener kerasa, lebarnya kerasa, atas bawahnya kerasa. Jadi enak banget buat gua. Clarity, wah udah. Separasi, bener-bener kepisah. Ya, semua instrumen, bahkan instrumen kompleks kayak orkestra gitu. Ngomong-ngomong, gue dengerin ini hampir tiap hari tuh dengerin orkestra yang kompleks. Jadi orkestra yang lengkap, yang full yang orkestra besar, itu gue bisa dengerin semua semua section. Violin 1, violin 2, cello, viola, alat tiup, semuanya, harpa, piano, itu bisa benar-benar kepisah. Ini separasinya gue suka banget, bagus banget. Dan yang gue takjub, biasanya kan untuk dapat kayak gitu, itu butuh ya kayak misalnya M11 Pro aja, itu di harga sekitar 9-10 juta gitu. Ini di harga 2,5 juta. Ya, dan lu bisa pakai untuk ke handphone lu doang. Gue kadang-kadang kalau nggak ada, misalnya gue nggak bawa M11 Pro gue pakai aja ke Asus gue. Atau ini yang gue lagi suka bawa-bawa, nih, M3 Pro Vio. Ini gue colokin aja. Bunyi yang ada jadi ini berubah total, langsung jadi kayak high-end DAP. Ya. Jadi gue pribadi sih sangat rekomendasi EV ini. Tapi anyway, itu kan gue. Ya, tetap mesti nyobain sendiri. Tetap mesti percaya kusting sendiri. Kesimpulannya, buat gue ya, yang suka musik kayak folk, musik jazz, orkestra, akustik, ya yang kompleks, ini dapat banget. Ya, tapi yang all rounder kayak musik-musik EDM juga dapat gitu. Ya, nggak kalah juga. Anyway, ini mesti cobain lah. Ya, tapi ya balik lagi kan gimana selera. Buat gua pas banget buat ini. Oke, mungkin itu aja dari gua hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah.